Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Heru. Silakan Mas Heru dipimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih Mas Heru sudah berani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, selanjutnya coba dicek kanan kiri kalian. Nah, apakah ada teman yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah berarti ini lengkap ya muridnya ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak, kalian bernyanyinya sungguh sangat bersemangat sekali ya. Selanjutnya Pak Guru mau tanya, nah apakah kalian masih ingat sila-sila Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Oke, jika masih ingat, mari kita sebutkan. Yang pertama, sila yang pertama bunyinya bagaimana, Mas Hendra? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Oke, betul. Sila tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama. Nah, nanti kita akan mencari tahu ya jenis lambang atau simbol pramuka beserta artinya. Selanjutnya, nanti yang terakhir kita akan membuat bangun datar dengan sifat-sifat tertentu. Nanti kita akan membuat gambar, kemudian kita warnai. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, Jenis-jenis lambang pramuka, jenis-jenis lambang pramuka. Yang kedua apa, Mas Hendra? Simbol-simbol sila kelima Pancasila. Yang ketiga apa, Mas Heru? Perbedaan bangun datar. Perbedaan bangun datar. Nah, skenario pembelajaran pada hari ini. Pertama, kalian akan menanggapi sebuah masalah yang Pak Guru berikan. Nah, nanti yang terakhir nanti kalian akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari permasalahan yang Pak Guru berikan tadi. Di sini ada gambar apa, anak-anak? memasak, Pak. Ada gambar anak yang memasak. Kemudian ada apa lagi? Mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Sikap pemimpin barunya bagaimana? Nah, mungkin kalau tidak Harus adil. Oh, harus adil. Bagus sekali Mbak Ivy. Harus adil. Nah, sekarang ayo kita amati lambang yang ada pada perisai Garuda. Ini. Kalau bintang, nah itu menunjukkan simbol sila Pancasila yang keberapa Mbak Ivy? Satu. Keberapa Mbak Ivy? Satu, Pak. Pertama, Pak. Sila pertama. Oh iya, benar sekali. Jadi bintang itu menunjukkan sila pertama pada Pancasila. Nah, oke, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi ini ya. Ya, Pak, sudah. Lambang pada gambar perisai Garuda. Oke, nah sekarang kalian Pak Guru bagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Nanti ada 3 kelompok. Nah, kalau sudah ini Pak Guru bagi LKPD dan handout-nya. Ya, sudah diterima ya? Sudah. Oke, sekarang kalian bisa buka handout dan LKPD-nya nanti disemak ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Anak-anak tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan keadilan? Dari teman-temannya? Tidak membeda-bedakan, Pak. Tidak membeda-bedakan, Mas Arifin. Ya, benar sekali, tidak membeda-bedakan. Jadi, keadilan itu suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, sesuai dengan hak dan kewajibannya untuk anak-anak. Sampai di sini sudah paham mengenai keadilan? Ya, Pak. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, ada yang tahu nggak satu saja contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Saya, Pak. Oke, Mas Heru. Apa Mas Heru? Contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Itu, Pak, kita berteman dengan siapa saja, Pak. Tidak memilih-milih. Oh, bertemannya tidak memilih-milih. Oke, jadi ini Pak Guru ada contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jawaban Mas Heru dan Mbak Ivy tadi juga
Betul semua. Jadi yang pertama, pengamalan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang terakhir, Mas Hendra, Mengikuti dengan aktif kegiatan kerja bakti di sekolah. mengikuti dengan aktif kegiatan kerja bakti di sekolah. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian untuk membuka LKPD-nya. Sekarang Pak Guru berikan tugas di LKPD. Nah, jadi tugas yang pertama di kegiatan pertama ini, Pak Guru sediakan gambar di sini, ada gambar anak yang sedang pramuka ya. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Nah, kegiatan apa nanti ditulis di sini ya, di kolom yang sudah Pak Guru sediakan ini ya. Ya. Selanjutnya, yang tugas yang kedua yaitu menjodohkan. Selanjutnya, kamu memberikan 3 contoh sikap adil yang pernah kamu lakukan terhadap temanmu. Nanti dituliskan di sini. Oke? Sudah paham perintahnya? Oke, Pak. Nah, sekarang materi selanjutnya atau kegiatan yang kedua, kita akan belajar tentang tanda kecakapan khusus pada pramuka. Kalau pendapatnya Mas Hendra, ini bagaimana pendapatnya Mas Hendra? Simbol untuk telah mencapai kemampuan tertentu. Oh ya, tanda membuktikan kita telah mencapai kemampuan tertentu. Oke, jadi tanda kecakapan khusus itu seperti ini anak-anak. Tanda kecakapan khusus itu adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik atas kemampuannya di bidang tertentu. Jadi jawabannya Mas Heru dan Mas Hendra tadi sudah tepat. Sekarang Pak Guru mau tanya pada Mbak Ivi nih, Mbak Ivi. Ya, Pak. Tanda kecakapan khusus itu ada berapa Mbak Ivi? Ada 10. Ada 10. Mbak Ivi bisa menyebutkan? Juru masak. Juru masak, oke. Sama yang satu itu yang penata ruang itu loh, Pak. Tata ruang. Ya, Pak. Ya. Oke, tata ruang. Terus 10 tanda kecakapan khusus. Nah, yang pertama ada P3K. Pengaman kampung, Pengaman Pak. kampung. Terus Gerak jalan. Nah, untuk tanda kecakapan khusus sudah jelas anak-anak ini ya? Sudah, Pak. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, selanjutnya materi pada kegiatan yang ketiga. Nah, ciri-ciri bangun datar. Sudah mengetahui berapa bangun datar kira-kira anak-anak ini? Kotak, Pak. Kotak itu segitiga. Kotak itu nama lainnya apa, Mas Heru? Kotak. Apa? Tahu tidak nama lainnya kotak? Segi 4, Pak. Segi 4 atau persegi. Tadi ada yang jawab segitiga, Mbak Indah. Terus apa lagi? Persegi panjang. Persegi panjang. Terus yang kalian sebutkan itu benar semua. Tapi pada pembelajaran pada kali ini kita hanya akan membahas ciri-ciri bangun datar itu. Bangun datar cuma ada 3. Yang pertama persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga. Oke, materi yang pertama. Nah, persegi. Nah, gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Ya, Pak. Mungkin ada yang Ya, tahu Pak. salah satu ciri persegi. Mas Indra, tahu nggak salah satu ciri persegi? Mempunyai 4 sisi, Pak. Mempunyai 4 4 sisi, sisi. benar sekali ya itu. Oke, jadi di sini ciri-ciri persegi itu Pak Guru menyebutkan 3 ya. Nah, kemudian bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya hampir sama seperti persegi tadi. Memiliki 4 sisi juga, memiliki 4 titik sudut juga, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Bangun datar yang ketiga yaitu persegitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu seperti ini anak-anak. Nah, jadi sisi-sisinya sama karena namanya segitiga sama sisi. Nah, ciri-ciri segitiga sama sisi yaitu yang pertama memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut, dan memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nah, itu tadi ya
bangun datar. Ciri-ciri dari bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sekarang di lingkungan kita kan banyak sekali benda-benda. Nah, benda-benda tersebut itu memiliki unsur-unsur yang mengandung bangun datar. Nah, sekarang kita akan cari tahu benda-benda yang mempunyai unsur persegi. Ada yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar Oh, kelas itu Pak kita ini? yang diinjak Pak. Nah, diinjak Keramik. apa? Keramik. Oke, ya keramik. Ini keramik seperti yang Pak Guru contohkan. Nah, selanjutnya benda-benda yang memiliki unsur persegi panjang. Meja, Pak. Meja, nah diborong oleh Mbak Nurul ini. Nah, meja ada benda yang memiliki unsur bangun datar segitiga sama sisi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Penggaris. Penggaris yang segitiga itu ya, Mas? Ya Pak, Ada penggaris. saya sering bawa Pak. Nah, bentuknya segitiga ini yang biasa Pak Guru gunakan kalau untuk menggaris ya di buku. Nah, jadi itu anak-anak tentang materi kegiatan yang ketiga tentang ciri-ciri bangun datar dan benda-benda yang memiliki unsur bangun datar. Selanjutnya, anak-anak kita buka lagi LKPD-nya. Nah, nanti kamu mencari tahu ini, buku ini bentuknya apa? Apakah termasuk persegi atau termasuk persegi panjang? Kalau termasuk persegi, nah nanti kamu jelaskan ya mengapa. Kalau termasuk persegi panjang, nanti juga kamu jelaskan mengapa gitu di kolom sini. Ya, oke? Iya, Pak. Oke, sudah paham perintahnya? Kalau Paham. sudah, Paham. kalian boleh mengerjakan secara berkelompok. Sudah selesai Pak. Kalau sudah selesai, mari kita evaluasi pekerjaan LKPD kita. Nah, kelompok siapa ini yang berani? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompoknya siapa? Ayo. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1, oke. Nah, kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-temannya itu di kelompoknya Siti itu dibagi tugas memasak, ada yang memasak, kemudian ada yang menyiapkan makanan di meja makan, kemudian itu ada yang mendirikan tenda. Oke. Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti sikap si pemimpin barungnya apa? Bisa membagi pekerjaan, berarti memiliki tugas dengan adil. Bisa membagi tugas dengan adil. Terima kasih anak-anak. Silahkan Mas Heru dan Mbak Ayvi untuk kembali ke tempat duduk. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Pak Guru sudah memberikan 6 soal evaluasi. Nah, Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, kalau sudah selesai langsung kita cocokkan saja ya. Oke, yang pertama Mbak Evi, silakan. Ya, Pak. Gambar di atas merupakan sila Pancasila yang kelima. Yang kelima, oke. Benar. Yang kedua Mas Indra. Oke, sudah semua ya anak-anak ya? Ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah semua, Pak Guru mau tanya ini terakhir tadi kita sudah mempelajari apa saja? Sikap adil Pak. Bersikap adil, terus? Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus, kemudian? Bangun datar Pak, ciri-cirinya. Ciri-ciri bangun datar dan benda-benda yang memiliki unsur bangun datar. Ya. Kemudian, nah dari pelajaran tersebut, nah perasaan kalian mengikuti kegiatan ini bagaimana? Senang. Nah, Ya Pak. kira-kira dari ketiga materi ini, adakah yang merasa yang sulit, yang bagian apa? Tanda kecakapan khusus Pak, soalnya banyak. Iya, soalnya banyak ya, jadi harus dihafal. Oke, jadi kalian nanti tugasnya di rumah menghafal ya. Pak Guru berikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya
sebelum Pak Guru tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh Mbak Nurul. Yo, silakan. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Oke, anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, materinya juga sudah selesai pada hari ini, maka pelajaran Pak Guru tutup ya. Ya, Pak. Ya, oke, Ya, ya, Pak. ya. Oke, Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.